teman-teman. Baik, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami melalui video ini. Baik, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan dengan judul Pelaksanaan Demokrasi Pancasila di Indonesia tahun 1945 sampai 1949. Baik, kami akan memperkenalkan diri kami, yaitu saya sendiri sebagai Eka Risti Mendeva sebagai pembahas pertama. Baik, saya Simon yang pembahas kedua, saya bernama Dias Dalam Matua. Baik, saya pembahas ketiga yang bernama Putra Valenti Sebuah. Saya pembahas keempat, nama saya Miracal Bempinwa. Demikianlah perkenalan kami. Semoga dengan video ini bisa menambahkan ilmu dan pengetahuan kita semua satu dan tiga. I got some motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Hai teman-teman semua, saya Eka Risti Mendeva sebagai pembahas pertama pada materi kami, yaitu dengan judul materi kami Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia pada periode 1945 sampai 1949. Pengertian dari demokrasi, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, tujuannya yaitu untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan adil. Nah, setelah kita sudah mengetahui apa itu tujuan dari demokrasi itu, sekarang kita masuk pada pembahasan dan inti pada materi. Bagi bangsa Indonesia, hak untuk menentukan nasib sendiri merupakan hak yang harus dipertahankan dan diperjuangkan. Sebagai konsekuensinya, banyak perlawanan dari rakyat kepada tentara sekutu dan Nica di mana-mana terbukti dengan adanya pertempuran di Bandung, Surabaya, dan tempat-tempat lain yang mereka datangi. Munculnya perlawanan sengit tersebut memaksa Belanda melakukan pelindungan dan perjanjian dengan bangsa Indonesia. Akhirnya, setelah melalui perjuangan panjang, Belanda mau mengakui kedaulatan Indonesia dengan setujunya perjanjian konferensi Meja Bundar atau KBMB pada tanggal 27 Desember 1949 di Istana Diam, Amsterdam. Namun, bangsa Indonesia harus menerima berdirinya negara yang tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi dan kehendak UUD 1945, sehingga Negara Kesatuan Republik Indonesia berubah menjadi Negara Republik Indonesia Serikat berdasarkan Konstitusi RIS Pembukaan. Tahun 1945 sampai 1949 merupakan masa pemerintahan revolusi kemerdekaan sistem pemerintahan pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1945 sampai 1949. Pada masa ini ternyata masih terbagi ke dalam 2 periode, yakni A. 18 Agustus 1945 sampai 14 November 1945, di mana berlaku sistem pemerintahan presidensil. B. 14 November 1945 sampai 27 Desember 1945, di mana berlaku sistem pemerintahan parlementer. Munculnya partai-partai politik beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan. Banyak partai politik yang bermunculan. Hal ini dikarenakan adanya mengulamah pemerintah Republik Indonesia 3 November 1945. Perubahan sistem kabinet. Berubahnya sistem kabinet presidensil menjadi sistem kabinet partener didasarkan atas usul Badan Pekerja KNPIP, yakni pada tanggal 11 November 1945. Hal ini diperkuat dengan dikeluarkannya mengulamah pemerintah Republik Indonesia tanggal 14 November 1945. Revolusi kemerdekaan adalah sebuah konflik bersenjata dan pertentangan diplomasi antara Republik Indonesia yang baru lahir melawan kerajaan Belanda. Rangkaian peristiwa ini terjadi mulai dari proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 hingga pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh kerajaan Belanda pada 29 Desember 1949. Dampak revolusi kemerdekaan bagi pelaksanaan demokrasi di Indonesia adalah elemen-elemen demokrasi belum dapat sepenuhnya terlaksana di Indonesia karena Indonesia masih terfokus untuk mempertahankan kemerdekaan dalam revolusi kemerdekaan di mana Belanda masih ingin menguasai Indonesia. Maklumat pemerintah Republik
Indonesia 3 November 1945 berhubung dengan usul Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat kepada pemerintah supaya diberikan kesempatan kepada rakyat seluas-luasnya untuk mendirikan partai-partai politik dengan restriksi bahwa partai-partai politik itu hendaknya memperkuat perjuangan kita mempertahankan kemerdekaan dan menjamin keamanan masyarakat. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan kedua tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1945 sampai 1949. Pada masa pemerintahan Revolusi Kemerdekaan 1945 sampai 1949, pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung Revolusi Kemerdekaan. Adapun elemen-elemen demokrasi yang lain belum sepenuhnya terwujud karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Hal ini dikarenakan pemerintah harus memusatkan seluruh energinya bersama-sama rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara agar negara kesatuan Indonesia tetap hidup. Saya akan dilanjutkan oleh pembahasan ketiga. Perkenalkan, nama saya Putra Valentino Zebua, kelas 11 IPA 1. Baik, di sini saya sebagai pembahas ketiga tentang partai politik. Partai politik atau disebut dengan parpol sejatinya adalah lembaga politik milik publik, sebab raison d'être atau alasan mengadakannya partai politik adalah melayani kepentingan umum, di mana undang-undang parpol tujuan parpol bersifat publik, yaitu memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota masyarakat, bangsa dan negara. Agar negara kesatuan tetap hidup. Nah, meskipun tidak banyak cerita maupun sejarah yang telah dipaparkan atau sejarah yang menyangkut dalam perkembangan demokrasi pada periode ini, akan tetapi pada periode tersebut telah diletakkannya hal-hal mendasar bagi perkembangan demokrasi di Indonesia untuk masa yang akan datang. Nah, pertama di sini diberikannya hak politik secara menyeluruh. Kedua, presiden yang secara konstitusional memiliki kemungkinan untuk menjadi seorang diktator dan dibatasi kekuasaannya ketika Komite Nasional Indonesia Pusat dibentuk untuk menggantikan parlemen. Ketiga, dengan maklumat wakil presiden dimungkinkan terbentuknya sebuah partai politik yang kemudian menjadi penetap dasar bagi sistem kepartaian Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik kita. Nah, demikian penjelasan dari saya, teman-teman. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami. Jika ada tutur kata atau perbuatan kami yang tidak berkenan, teman-teman mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.